Halo semuanya, salam sehat, salam vitalitas pria, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Cherry Mega, umur saya 53 tahun. Dan dalam video ini saya akan melanjutkan mengenai sperma retention dan manfaatnya yang sangat dahsyat bagi kita. Jadi seperti dalam video-video saya sebelumnya, bahwa dikatakan praktek semen retention ini telah ada selama ribuan tahun dan telah tercatat di berbagai culture di belahan dunia. Dan dalam beberapa tahun ini kembali menjadi populer, terutama di kalangan anak muda, di kalangan pria. Dan terus terang saya baru mengenal ini selama hampir 3 tahun ini. Jadi saya telah menjalankan semen retention selama 2 tahun lebih. Tapi seandainya saya tahu lebih awal, maka saya akan menjalankannya lebih awal. Tapi ibaratnya seperti kata pepatah, better late than never gitu. Jadi lebih baik kita telat daripada tidak tahu sama sekali. Jadi saya menjalankan semen retention ini selama 2 tahun lebih. Tapi bukan berarti saya strike gitu selama 2 tahun tidak ejakulasi, tidak. Tapi saya lebih mengatur kepada schedule ejakulasi. Jadi pada awal 3 bulan pertama saya ejakulasi selama sebulan sekali. Dan setelah 3 bulan lewat saya mengaturnya gitu, seperti 2 bulan sekali. Karena mengingat umur saya yang 50 tahun lebih, jadi saya mengatur ejakulasi itu. Dan selain itu juga saya mempelajari source and stop gitu pada saat kita berhubungan seksual. Nah jadi dalam video ini juga saya hanya ingin berbagi pengetahuan gitu loh, terutama untuk generasi muda di bawah saya, anak-anak muda seharusnya mengetahui ini gitu, karena ini sangat baik bagi perkembangan fisik dan mental, terutama bagi anak-anak kita yang sedang study dari umur saat mereka puber, pada saat umur 13 sampai 25, saat mereka mengejar study gitu, saat mereka dalam keadaan study. Jadi supaya lebih optimal, maka diperlukan semen retention bagi mereka. Selain itu karena mereka juga emang belum punya pasangan, belum nikah, jadi seharusnya mereka dapat mengetahui kedahsyatan atau manfaat yang luar biasa dari menahan ejakulasi gitu loh. Jadi penting bagi anak muda untuk mengetahui ini, dan generasi muda juga penting untuk mengetahui ini. Dan bagi kita yang usia 50 ke atas juga penting mengetahui ini. Lebih baik telat kita mengetahui daripada tidak sama sekali. Dan perlu kita juga menjalankan praktek ini. Jadi bukan hanya kita mendengar saja gitu. Coba kita praktekkan jajal gitu selama 2 minggu, 30 hari. Nah di sini juga dalam perjalanan ini itu ada timeline-nya, istilahnya ada timeline lah. If you embark to the journey, they have a timeline for that gitu. Jadi timeline tuh perjalanan Anda selama retention selama 1 minggu, 2 minggu, 30 hari, 60 hari, 90 hari, 180 hari, 2 tahun gitu loh, sampai seterusnya. Jadi dalam video ini juga saya telah menyalin dari beberapa literatur dan eksponen experiences gitu loh. Jadi saya telah menyalin dari beberapa literatur, diantaranya adalah Ancient Archive, di mana dikatakan di sini how masturbation can kill you, gitu. How masturbation can destroy you. Jadi di sini dikatakan bahwa bagaimana masturbasi itu akan menghancurkan Anda, akan membunuh Anda, akan menghancurkan masa depan Anda. Jadi bagi yang usia
usia studi antara 15 tahun pada saat dia puber 13 tahun sampai 22 atau 23 tahun, itu akan menghancurkan masa depan mereka gitu. Karena excessive masturbation itu di sini dikatakan can make you weak, akan membuat Anda lemah, akan membuat Anda have low level motivation atau motivation yang rendah. Dan bagi kita yang di atas 30, usia 30, usia 40, usia 50, usia 60, excessive masturbation atau excessive ejaculation itu akan membunuh kita untuk usia yang lebih tua seperti 30 sampai 60. Dikarenakan apa? Di sini dikatakan bahwa pada saat kita itu ejakulasi, maka tubuh kita akan bekerja keras untuk membuat sperma itu sendiri. Jadi dalam sains sendiri dikatakan bahwa pada saat kita ejakulasi, maka tubuh itu akan memproduksi sperma yang membutuhkan banyak nutrisi, vitamin, protein gitu loh. Sehingga kita pada saat usia 40, 50, jadi energi kita tuh semakin berkurang gitu loh. Seperti dikatakan di sini bahwa kita itu adalah energi. Nah, energi itu seperti baterai. Jadi pada saat kita umur mungkin puber sampai umur 20, 25 itu energi kita masih besar. Jadi kita pun excessive masturbation itu masih bisa dicas lagi lah. Tapi itu juga tidak baik karena itu akan membuat level motivasi kita menjadi rendah. Tapi pada saat Anda usia 30 ke atas, 40, 50 itu akan bahaya sekali. Itu akan membunuh Anda gitu loh. Karena Anda akan kekurangan nutrisi. Walaupun Anda makan dengan minum vitamin yang banyak, makan makanan yang bergizi, tapi kalau Anda boros dengan atau Anda membuang-buang sperma Anda dengan berhubungan seks secara sering dan sering ejakulasi, atau Anda masturbasi terlalu sering, itu akan membunuh Anda. Di antaranya di sini dikatakan bahwa Anda akan gampang menjadi buta gitu, mata Anda bisa menjadi buta, terus syaraf-syaraf Anda, terutama otak Anda akan mudah menjadi pikun, mudah menjadi pelupa, menjadi pikun. Anda akan gampang terkena stroke, penyakit jantung, dan segala penyakit berat lainnya pada saat Anda eksesif ejakulasi di atas usia 30 sampai 60 lah. 30 sampai 60 itu jadi kita harus benar-benar menjaga sperma kita gitu. Jangan sampai kita buang-buang atau kita menyia-nyiakan sperma itu, karena di situ dikatakan juga kalau Anda eksesif ejakulasi, maka Anda akan mudah terserang penyakit gitu loh. Karena usia kita semakin tua, mau makan apa aja kita, mau makan vitamin, mau minum ini, mau minum itu, tetap tidak bisa mengejar produksi sperma itu. Karena dalam penelitian juga dari sains itu dikatakan bahwa sperma kita itu akan mature pada saat usia 74 hari. Jadi pada saat kita ejakulasi, maka sperma itu akan diproduksi lagi dalam tubuh. Tapi untuk dia keadaan mature, dalam keadaan dia matang, itu selama 74 hari sampai 90 hari. Jadi sperma itu matang. Jadi di sini dikatakan juga bagi Anda yang sulit mempunyai keturunan, maka cobalah Anda menahan ejakulasi sampai 74 hari atau 90 hari. Baru Anda injek ke istri Anda. Insya Allah istri Anda akan hamil gitu loh. Seperti dikatakannya seperti itu. Jadi sperma itu mature pada umur 74 hari atau 90 hari gitu loh. Jadi makanya di dalam agama juga masturbasi itu dilarang. Kita tahu itu dalam Islam dilarang masturbasi. Di dalam Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu semua dilarang. Sangat dilarang untuk masturbasi.
Begitu juga dengan perzinahan tentunya. Jadi kalau kita sering masturbasi, otomatis kita akan uh, akan menjadi bebas gitu loh. Karena dikatakan di sini bahwa sperma kita itu adalah life force. Life force itu adalah kekuatan hidup. Jadi itu sangat berharga gitu. Jadi dari life force itu akan membentuk ojas. Ojas itu kalau Anda search di internet, ojas itu adalah the vitality of the essence of vitality. Jadi ojas itu adalah essence dari vitalitas kita sebagai pria gitu loh. Jadi itu sangat-sangat precious. Sperma kita itu sangat-sangat precious. Jadi dikatakan juga di sini bahwa dari semua makhluk ciptaan Tuhan itu hanya manusia yang dapat bebas berkehendak gitu loh. Jadi kalau dikatakan di sini di dunia binatang atau di dunia tumbuhan itu ada namanya season mating. Jadi musim kawin gitu loh. Jadi bagi binatang itu musim kawin tuh setahun sekali. Nah, begitu juga bagi tumbuhan, season matingnya adalah setahun sekali. Nah, cuman kita manusia ini yang bebas gitu berkehendak gitu. Jadi kita bisa menonton pornografi, bisa masturbasi atau bisa berhubungan seks seenak-enaknya kita gitu loh. Sedangkan tumbuhan itu tidak. Jadi tumbuhan itu mengikuti peraturan alam. Juga binatang juga mengikuti peraturan alam gitu. Jadi mereka ada season matingnya setahun sekali. Nah, makanya di situ kita bisa lihat bahwa binatang itu animal, apalagi yang wild animal atau binatang liar itu mempunyai vitalitas yang luar biasa. Mereka tuh kuat gitu loh. Kecuali kita membunuhnya, kita menembak, baru dia mati. Begitu juga dengan tumbuhan. Jadi mereka tuh dapat bertumbuh secara sublimation gitu. Jadi dapat tumbuh secara optimal. Tumbuhan itu seperti pohon dapat tumbuh secara optimal, kecuali kita menebangnya, baru dia akan mati gitu loh pohon itu. Begitu juga dengan binatang. Nah, makanya di sini dibilang kita harus mengatur atau ejakulasi kita secara baik dan benar gitu loh. Jadi pada saat kita retain, semua nutrisi itu tersimpan dalam tubuh kita dan itu akan membentuk yang namanya ojas. Ojas itu adalah seperti saya bilang tadi adalah essence of vitality. Jadi dengan adanya essence of vitality, dengan adanya ojas, maka aura kita akan luar biasa. Itu aura kita. Jadi di sini dikatakan apa yang membuat seseorang itu menjadi karismatik? Apa gitu loh. Orang karismatik itu dari cara jalannya, dari cara dia berbicara, dari raut mukanya, auranya. Itu karena mereka itu mempunyai life force yang tinggi. Nah, jadi dengan Anda menahan sperm retention itu, Anda menahan ejakulasi selama 3 bulan, 6 bulan, 90 hari, 180 hari, itu timelinenya 2 tahun, maka tubuh Anda akan membentuk ojas. Nah, seperti saya bilang dalam video saya sebelumnya, bahwa semakin lama seseorang itu menjalankan semen retention, maka ojas itu akan lebih kuat gitu loh, auranya akan lebih kuat. Dan di sini juga diperingatkan untuk kita para pria ya. Di sini dibilang ada timeline, dalam 30 hari Anda akan menambah vitalitas, akan menambah kesehatan. Pada saat Anda memasuki 60 hari itu double, 90 hari itu double. Nah, pada saat Anda memasuki 180 hari atau 6 bulan, disitulah milestone-nya. Jadi di sini dikatakan milestone-nya itu pada saat Anda memasuki retain selama 160 hari. Maksud saya 180 hari atau 6 bulan. Disitulah milestone-nya di situ gitu loh. Pada saat Anda strict, Anda tidak pernah ejakulasi sampai 180 hari, maka Anda akan luar biasa. Disitu dikatakan hati-hati gitu loh, karena Anda akan sangat-sangat memikat bagi
bagi segala hal gitu, entah itu bagi femininities atau hal-hal yang lain. Di sini dikatakan bahwa feminim itu termasuk material wealth atau kekayaan, wanita, kedudukan, itu termasuk. Tapi yang terutama kita adalah menjaga diri dari dari wanita gitu, karena di sini dikatakan uh, the the more power you have, the more responsible gitu. Jadi semakin banyak semakin Anda memiliki power yang besar dalam diri Anda, maka Anda harus semakin besar juga tanggung jawab Anda. Jadi Anda pada saat Anda retain sampai 180 hari, maka Anda akan luar biasa. Di situ dikatakan bahwa di sini banyak seperti para praktisi berbicara mengenai ini, itu godaannya banyak sekali. Anda akan disukai banyak wanita, Anda akan dihormati oleh para pria, Anda akan disukai banyak wanita gitu loh. Jadi di sini jangan sampai kita terjebak dalam womanizer gitu loh. Maksudnya womanizer, jadi Anda jadi player gitu loh, itu juga tidak disarankan gitu loh, terutama bagi Anda yang telah memiliki pasangan. Lebih baik kita fokus pada pengembangan diri. Jadi di sini juga dikatakan bahwa sperm retention itu atau sperma retention atau menahan ejakulasi itu adalah is a journey, not a destination. Jadi dikatakan di sini bahwa sperma retention itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Jadi pada saat Anda memang mempunyai suatu goal, suatu tujuan, misalkan Anda anak muda dalam studi dari umur 15 sampai 22, dan disitu pun juga Anda memang belum memiliki pasangan, maka seharusnya Anda menjaga itu. Jadi seandainya Anda dapat menjaga itu bagi anak muda, bayangkan gitu, dalam 180 hari aja Anda udah bisa menarik segala hal. Apalagi Anda retain sampai dari umur Anda puber 13 sampai 25, itu kan seperti 12 tahun. Itu pasti akan luar biasa gitu loh. Karena milestone-nya di sini 180 hari gitu loh. Jadi begitu. Jadi semakin besar power yang ada di diri kita, maka kita harus lebih bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita lakukan, dan kita akan lebih mudah dalam manifestasi segala hal. Di sini juga pada saat Anda telah menjalankan long term retention, Anda akan menjadi seperti father figure gitu loh. Jadi kehadiran Anda itu kehadiran Anda itu sangat dirasakan gitu oleh manusia-manusia lain gitu loh. Jadi strong presence. Jadi pada saat Anda hadir di suatu meeting atau di suatu komunitas, maka kehadiran Anda itu sangat kuat gitu dan sangat menarik perhatian. Dan juga your word carry weight gitu maksudnya. Jadi kata-kata Anda itu membawa sesuatu yang dahsyat, yang berat gitu. Jadi pada saat Anda berbicara, maka orang akan lebih mendengarkan, dan Anda akan didatangi oleh mungkin teman-teman Anda, orang-orang di sekitar Anda untuk meminta pendapat. Juga Anda akan disenangi oleh binatang, karena binatang merasa aman dengan energi Anda gitu. Pada saat Anda telah menjalankan long term retention, maka binatang akan mendekati Anda, anak-anak juga akan mendekati Anda. Jadi orang-orang yang tidak dikenal pun sepertinya juga ingin berbicara kepada Anda gitu loh. Seperti itu. Jadi dalam menjalankan semen retention ini, seperti dikatakan tadi, ini bukan tujuan, tapi ini merupakan perjalanan gitu loh. Jadi Anda dapat mengatur pada saat kita dalam keadaan studi atau kita ingin mempunyai anak, maka kita dapat ejakulasi. Jadi dikatakan juga kenapa agama-agama yang melarang umatnya untuk masturbasi atau seks bebas itu akan berhasil. Ya contohnya
bukan di kita ya, mungkin kita tuh Islam atau Kristen tapi kita uh, berkehendak gitu melawan peraturan itu kan, tapi tidak dengan orang-orang yang beragama Yahudi. Seperti orang Yahudi itu dinyatakan di sini bahwa kenapa mereka lebih sukses, lebih pintar, lebih kreatif karena mereka tidak masturbasi gitu loh. Dan pada saat mereka mengeluarkan sperma atau ejakulasi itu hanya untuk procreation atau hanya untuk uh, membuat keturunan gitu loh. Sama juga seperti kita lihat di Arab ya, di negeri Arab tuh ya, mereka tuh benar-benar menjalankan hukum Islam lah. Seperti mereka tidak masturbasi, ya kan? Sehingga mereka apa? Sehingga mereka lebih kreatif gitu loh. Jadi dikatakan bahwa masturbasi itu akan membunuh Anda, akan melenyapkan motivasi Anda, akan membuat Anda menjadi lemah gitu loh. Nah, sangat disayangkan. Jadi dalam hal ini tujuan saya adalah supaya anak-anak muda itu usia sekolah sampai usia kuliah itu lebih memahami ini gitu loh, karena ini sangat penting. Pertama, mereka belum punya pasangan, ya kan. Kedua juga mereka emang lebih baik untuk menjaga level energinya, maka mereka tidak masturbasi gitu loh, sehingga mereka tuh dapat mentransmute atau mentransfer energi mereka untuk hal-hal yang positif. Karena memang seperti di video-video yang lalu dikatakan bahwa pada saat kita retain, kita menahan energi kita, maka kita akan engage atau kita akan terlibat dalam hal-hal positif gitu loh. Ya, seperti itu. Dan untuk kita yang usia 50, 60 gitu loh, lebih baik kita menschedulekan gitu loh. Menschedulekan untuk ejakulasi gitu loh. Jadi seperti kalau Anda umur 50 tahun, cobalah Anda mungkin dalam sebulan sekali. Nanti setelah berapa bulan Anda coba 3 bulan sekali. Nah, untuk yang 60 juga begitu, dalam 3 bulan sekali. Tapi kalau Anda mau aman, Anda akan lebih belajar ya mengenai ada namanya tantric sex atau ejakulasi atau orgasm tanpa ejakulasi gitu loh. Nah, jadi Anda lebih, dan disitu Anda rasakan sendiri gitu. Karena saya juga menjalankan itu gitu loh. Saya baru berapa, ibaratnya 2 tahun saya menjalankan, tapi saya tidak strict, tidak 2 tahun menahan ejakulasi, tidak. Jadi saya lebih mengatur ejakulasi gitu, seperti 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu loh. Tapi kalau bisa, selama kita masih mengejar tujuan, lebih baik kita menjaga itu gitu loh, dengan belajar seperti kita olahraga tuh apa, melatih Kegel gitu loh, melatih otot-otot kita supaya lebih stamina lebih kuat. Tapi di sini juga dibilang ya, dari pengalaman-pengalaman para praktisi, setelah Anda menjalankan retention itu selama 30 hari ke atas, maka Anda akan mampu gitu loh untuk memainkan apakah Anda ingin ejakulasi atau tidak gitu loh. Anda akan lebih mempunyai stamina yang baik gitu. Jadi mengapa agama itu melarang masturbasi, seks bebas? Itu karena memang menghancurkan. Dari sains pun membuktikan bahwa memang efektif masturbasi itu akan membuat Anda mudah terkena penyakit, terutama penyakit saraf ya kan. Anda jadi pikun, Anda jadi Alzheimer ya kan, Anda akan mudah terkena penyakit macam-macam lah, ginjal, gula, semua penyakit itu gitu loh pada saat Anda eksesif. Karena seandainya pun Anda saya bisa ejakulasi, ada penggantinya, saya akan makan protein, makan ini, itu tidak bisa juga. Jadi seperti yang dikatakan, butuh 74 hari untuk membuat sperma itu mature gitu loh. Jadi bagi sahabat-sahabat, teman-teman atau apa yang belum mempunyai keturunan, cobalah Anda retain selama 74 hari sampai 90 hari. Baru di situ Anda nanti tinggal menghitung masa subur pasangan Anda gitu loh. Karena di dalam agama pun, dalam Islam pun juga tidak, kita sebagai lelaki itu tidak ada yang important gitu loh. Itu karena memang kita terlalu sering mengeluarkan sperma kita gitu, sehingga sperma kita itu memiliki kualitas yang rendah gitu. Jadi pada saat
saya ingin mempunyai anak tapi saya tidak bisa punya anak gitu loh. Itu Anda coba deh, Anda tahan selama 74 hari sampai 90 hari. Setelah itu Anda komunikasi dengan pasangan Anda, kapan waktu suburnya. Setelah itu Anda bisa injek ke rahim pasangan Anda. Insya Allah Anda akan mempunyai keturunan gitu loh. Dan juga dalam hal yang lain gitu loh, anak-anak muda, supaya kita tuh berguna gitu, jadi Anda lebih sukses, lebih optimal dalam ibaratnya dalam membuka potensi Anda. Jadi retention itu dapat mengunlock your potential gitu, your hidden potential. Jadi sperm retention itu akan membuka potensi-potensi yang selama ini tertutup gitu loh. Nah ini bagi anak-anak muda yang mengejar karir, yang mengejar ambisi, juga yang dalam dating line gitu. Jadi seandainya anak-anak muda mencari pasangan, wah ini sangat luar biasa, Anda akan menjadi rebutan gitu loh. Itu menurut literatur gitu loh ya. Ini bukan kata saya, ini menurut literatur. Dan juga saya juga mengalami sendiri gitu. Daya tarik itu semakin meningkat. Itu hanya dalam 30 sampai 60 hari gitu loh. Itu luar biasa. Apalagi Anda anak-anak muda yang mencari pasangan gitu loh. Karena dikatakan pada saat Anda retain 30, 60, 90, ya kan 100, 180, maka Anda akan memiliki daya tarik yang luar biasa. Anda akan mudah, Anda akan berani ngomong ke wanita gitu loh. Anda akan percaya diri. Cobalah bayangin. Dikatakan di sini, di dalam 2 minggu aja Anda akan mempunyai eye contact yang luar biasa. Anda akan berani gitu memandang wanita yang Anda ajak bicara tanpa malu-malu, tanpa anxious, tanpa gelisah gitu loh. Dan Anda melihat wanita cantik pun sepertinya biasa saja gitu loh. Nah ini buat anak-anak muda. Sampai Anda telah mendapatkan pasangan, Anda mencapai tujuan Anda, selesai kuliah, berbisnis atau bekerja di tempat yang baik, maka Anda menikah. Dari situlah Anda baru procreation, Anda akan ejakulasi untuk membuat anak. Jadi di sini pesan dari literatur ini adalah jangan sia-siakan sperma kita gitu loh. Nah sperma kita ini adalah life force. Jadi di sebagian literatur juga dibilang ini adalah food of God. Di sebagian literatur juga dibilang ini adalah life force atau spiritual force gitu loh. Jadi dengan meningkatnya life force kita, otomatis kita spirit force kita juga akan meningkat. Jadi kekuatan spiritual kita akan meningkat gitu loh. Jadi kita akan lebih merasa dekat ke alam, dekat ke Tuhan gitu. Apapun agama Anda, ini bukan mengenai agama, tapi ini mengenai disiplin, seksual disiplin gitu loh. Jadi apapun agama Anda, apapun usia Anda gitu loh. Jadi sperm retention ini atau menahan ejakulasi ini sangat berguna gitu loh. Gitu. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah saya akan membuat video-video selanjutnya yang ini untuk tujuan berbagi pengetahuan gitu. Insya Allah pengetahuan ini juga berguna bagi diri saya dan berguna bagi Anda semua, terutama bagi kaum muda. Jadi untuk membentuk keluarga yang baik dari diri Anda sendiri. Jadi jika dari Anda tuh positif, maka Anda akan menyebarkan energi positif ke manusia lain. Ini untuk generasi muda gitu loh. Jadi pada saat Anda membentuk keluarga, Anda positif, Anda berhasil, itu juga akan membawa keberhasilan yang lebih besar lagi untuk bangsa dan negara kita gitu loh. Jadi insya Allah kalau kita mengetahui tentang dahsyatnya menahan ejakulasi ini, maka bangsa kita, negara kita, keluarga kita insya Allah akan jauh lebih baik gitu, lebih bagus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dalam video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih.